Yeay, what's up teman-teman member dari Porsi. Gue senang banget bisa melayani lagi, senang banget bisa ketemu teman-teman lagi. Mungkin masih online hari ini. Teman-teman minggu kemarin kita baru aja ngelain Paskah. Kita sama-sama masih merasakan kemenangan sampai hari ini. Walaupun udah beribu-ribu tahun lalu teman-teman, tapi kemenangannya kita masih rasakan sampai hari ini. So hari ini kita mau ajak semua untuk sama-sama nyanyikan nyanyian kemenangan kita, amin. Come on. Satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa, kami bawa pujian, nyanyi kami bersuka, jangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus saja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa, kami bawa pujian, nyanyikan kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus saja. Kami bawa pujian, nyanyikan kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus saja. Kami bawa pujian, nyanyikan kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus saja, segala raja. Berikan kepada dahsyat kuasa kita, come on. Yes, kita sudah menang, amin. So kita sama-sama mau hari ini pakai waktu kita untuk datang ke Tuhan, bilang ke Tuhan bahwa kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan karena Dia yang layak, amin. Sama-sama nyanyikan Hosana. Sama siapkan hati kita, nyanyikan dengan sungguh-sungguh.
kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Hosanna in the highest Jesus. Biar Engkau saja Tuhan yang beracara dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, dalam acara ini Tuhan. Kami memimpin jalannya acara ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau saja yang ada di tengah-tengah kami Tuhan dan mengucapkan isi hati-Mu Tuhan. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Selama bulan April, ibadah sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Mohon disimak beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami mengundang Anda dalam setiap kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, what's up Flamers, what's up T4C, bagaimana kabarnya? Ya, aku berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik ya. Kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan sore hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita udah memuji, menyembah nama Tuhan, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini ke dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kini tiba saatnya kami mau duduk diam. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan buat setiap kehidupan kami masing-masing. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami ke depan, kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan dan kehidupan kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Bapak, kami menyerahkan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sore hari ini Koko kasih judul renungan kita yaitu keinginan daging versus kuasa Tuhan. Teman-teman, kalau kita di rumah gitu ya, kalau kita di rumah udah selesai sekolah, kita udah selesai ngerjain tugas, biasa anak-anak seusia kalian biasa main HP. Kalau nggak main HP di depan televisi. Nah, yang kalian lakuin adalah ngelihat sosmed gitu, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat yang macam-macam, yang lain-lain gitu ya, lihat segala hal di dalam sosial media atau di dalam televisi kalian gitu ya. Dan waktu kalian lagi ngelihat itu, pasti ada titik di mana apa yang sedang kalian lihat itu terpotong oleh iklan gitu ya. Apalagi sekarang begitu luar biasa, kita mau buka satu konten aja iklannya bisa banyak banget gitu ya. Iklan begitu menguasai gitu. Nah, waktu kita lagi asik gitu mungkin di rumah sambil tiduran lihat HP,
terus tiba-tiba ada iklan muncul, dan iklan itu mungkin salah satunya adalah iklan makanan gitu. Waktu kita lihat iklan tersebut, oh iklannya makanan yang begitu menggiurkan, begitu kita lihat, oh enak ini kalau dimakan gitu ya. Dan langsung muncul dalam pikiran kita, aku mau beli itu. Secara langsung di dalam pikiran kita pasti langsung mikir, aku pengen itu, aku pengen beli itu. Dan waktu kita pengen itu, kita pasti segimanapun caranya kita berusaha untuk bisa membeli barang tersebut. Apalagi dengan kemajuan yang ada, biasa mereka ngasih iklan, dan ketika kita menginginkan barang tersebut kita tinggal swipe up gitu. Kita tinggal swipe up, kita tinggal masukin nama kita tinggal masukin alamat rumah kita masukin nomor telepon, kita masukin jumlah quantity yang mau kita beli, lalu tinggal mengisi yang lain, lalu tinggal oke, transfer, selesai gitu. Sangat mudah. Dan waktu hal itu terjadi, sebenarnya di rumah kita itu bukan lagi nggak ada makanan gitu. Di rumah kita sebenarnya ada masakan yang mamah kita masak, dan seharusnya kita bisa makan itu aja gitu. Tapi karena ketika kita lihat HP, kita lagi lihat sosial media, ketika ada iklan yang muncul dan itu ada di dalam pikiran kita, hal itu membuat kita menginginkan hal tersebut. Dan kebanyakan kita memutuskan buat membeli makanan yang ada di iklan. Nggak apa-apalah, di rumah udah ada makanan mama, kelihatannya lebih enak yang ini, aku mau yang ini, pokoknya aku pengen gitu. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita berpikir bahwa makanan yang ada di iklan itu perlu untuk kita makan. Hanya karena secara dari gambar, secara dari video itu enak gitu ya. Begitu menggiurkan. Nah, teman-teman, kebanyakan kita berpikir bahwa yang berbicara di dalam hati kita, ya, waktu kita ada di posisi yang kayak tadi saya udah ceritain, ketika hal itu ada di dalam hati kita muncul, dan itu menganggap bahwa itu adalah diri kita sendiri, itu makanan itu keperluan saya harus beli. Dan ternyata, tetapi seringkali suara yang berbicara di dalam diri kita adalah manusia daging kita, dan bukan diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, karena keinginan daging di dalam hidup kita yang menguasai, oleh karena itu kalau kita nggak bisa beli apa yang kita pengen, kalau yang tadi contoh makanan yang kita lihat di iklan-iklan sosial media televisi, ketika kita pengen itu tapi kenyataannya kita nggak bisa membeli makanan tersebut, maka kita akan marah. Kita nggak terima karena saya nggak bisa memiliki itu. Dan dari situ mengakibatkan kita nggak bahagia. Kita jadi murung, kita jadi marah, kita cuma diem gitu. Karena di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak dipuaskan karena kedagingan kita. Oleh karena itu, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Teman-teman di rumah bisa buka Alkitabnya di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Silahkan dibuka dulu. Roma 8 ayat yang ke-6. Ya, kalau udah dapat, Koko akan bacakan ayat ini buat kalian semua. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekali lagi Koko bacain. Roma 8 ayat ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Teman-teman, salah satu penghalang kita buat menikmati kebahagiaan adalah keinginan daging. Keinginan daging apa? Keinginan daging kita. Atau secara sederhana bisa dibilang, ikutin keinginan daging itu bakal bikin kita kehilangan damai sejahtera.
kita ikutin keinginan daging kita, kita lihat sesuatu kita pengen, padahal itu bukan kebutuhan kita, tapi karena kita lihat menarik, kayaknya enak kalau punya itu, atau enak kalau beli itu. Keinginan daging kita, kalau kita ada di dalam keinginan daging itu terus menerus, maka hal itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Teman-teman, sebelum kita percaya sama Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang ditaklukkan sama dosa gitu ya. Kita semua terbelenggu oleh dosa, dan kita mau lihat ayatnya di dalam Roma 7 ayat 19 sampai 20. Ya, dari ayat yang tadi tinggal dibalik aja. Roma 7 ayat 19 sampai 20. Kan bacakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Teman-teman, Rasul Paulus dari ayat yang kita baca tadi Roma 7 ayat 19 sampai 20, di sana dia bilang, menjelaskan kalau dirinya sendiri pun sadar bahwa waktu sebelum dia menjadi orang yang percaya sama Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam dirinya, ia adalah orang atau manusia yang ditaklukkan oleh dosa. Bahkan di ayat yang tadi kita baca ayat 19 sampai 20 dibilang, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kuasa dosa yang ada di dalam dirinya, di dalam diri Paulus pada saat itu, membuat dia nggak berdaya buat melakukan kebaikan, nggak berdaya buat dia melakukan kasih kepada orang lain. Tetapi karena dia terbelenggu oleh dosa, maka dia hanya dapat melakukan hal-hal yang sebaliknya, yaitu hal-hal yang jahat. Hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Itu yang bisa dia lakukan karena dia terbelenggu oleh yang namanya dosa. Meskipun Paulus sadar hal itu nggak boleh dilakuin, tapi dia tidak berdaya. Dia tahu hal itu nggak baik, dia tahu hal itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena dia masih terbelenggu di dalam dosa, dia nggak bisa melepaskan itu, dia nggak bisa melepaskan belenggu itu, sehingga apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Tetapi kita tahu semua, waktu kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ketika kita bilang, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di dalam hatiku, di dalam kehidupanku, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, maka pada saat itulah kita bebas dari kuasa dosa tersebut. Kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kita terbebas dari belenggu itu. Dan ketika kita sudah bebas dari kuasa dosa tersebut, ada masalah lagi. Ketika kita sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memenangkan kita. Tetapi ada masalah yang selanjutnya, yaitu ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kebiasaan-kebiasaan lama kita itu, kebiasaan lama yang lahir dari keinginan daging kita itu masih muncul. Keinginan-keinginan daging itu masih sering muncul di dalam hidup kita. Kita buka di dalam Roma 6, ya tinggal dibalik lagi, kita mundur ya. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dari ayat ini kita lihat Paulus menjelaskan bahwa secara status ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita adalah orang yang percaya sama Tuhan. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita umat-umatnya Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan. Tetapi kebiasaan perbuatan dosa masih melekat di dalam diri kita. Dan itulah yang disebut dengan keinginan daging. Oleh karena itu, di dalam ayat yang tadi kita baca di dalam Roma 6 ayat 12 sampai 13, di sana Paulus mengajak orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang-orang Kristen, buat menaklukkan kebiasaan itu. Buat setelah kita percaya sama Tuhan, kita masih ada keinginan-keinginan daging di dalam diri kita. Paulus mengajak kita buat menghancurkan juga keinginan daging tersebut dari diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara meminta pertolongan dari Roh Kudus dan anugerah Tuhan Yesus. Selain itu, dari ayat Roma 6 ayat 12 sampai 13 juga Paulus juga mendorong supaya setiap kita orang-orang percaya memberi dirinya dan selalu ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi kehidupan kita, apapun aktivitas kita, mungkin kita bekerja, mungkin kita kuliah, mungkin kita sekolah, apapun hal yang kita lakukan, mari kita minta pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah keinginannya Allah, bukan keinginan daging kita. Keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan keinginan daging kita. Dengan cara ini, Roh Kudus akan bekerja dengan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kebiasaan-kebiasaan baru itu bisa kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi dengan cara kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap hal yang kita lakukan, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita dan hal itu akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh ini akan mulai muncul di dalam setiap kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih, kita orang-orang yang memiliki kelemah lembutan, kita orang-orang yang memiliki penguasaan diri, dan kehidupan kita tidak lagi diikuti oleh keinginan-keinginan daging kita. Mungkin setelah ini mungkin ada teman-teman yang nanya, emang kenapa kalau nggak minta tuntunan Roh Kudus gitu ya? Emang kenapa? Kehidupan yang nggak dikendalikan atau tunduk sama tuntunan Roh Kudus bakal mengakibatkan kita gampang terjebak dalam keinginan-keinginan daging kita. Sekali lagi, saya bilang kehidupan yang nggak dikendalikan atau tidak tunduk di bawah tuntunan Roh Kudus, hal itu akan mengakibatkan kita gampang terjebak ke dalam keinginan-keinginan daging kita. Kenapa? Karena kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri, tanpa kita mengundang Roh Kudus, tanpa kita mengundang Tuhan menolong kehidupan kita. Dan hal inilah yang membuat banyak sekali orang Kristen yang meskipun sudah bertahun-tahun dia bergereja, bahkan aktif di gereja, tetapi kehidupannya masih terikat sama kehidupan duniawi. Kenapa? Karena
mereka nggak ngerti atau nggak mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia tidak meminta pimpinan Roh Kudus untuk membimbing dia berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jadi kehidupannya masih di sekeliling-keliling kehidupan duniawi aja. Contohnya kita lihat di dalam Alkitab kita di dalam Korintus. Kalau kita lihat dalam kitab Korintus, kalau teman-teman baca 1 dan 2 Korintus, di sana kita lihat bagaimana orang-orang di jemaat di Korintus ini orang-orang yang luar biasa gitu, bisa dibilang luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi orang-orang jemaat di Korintus ini adalah orang percaya yang masih dikendalikan sama keinginan daging. Karena itu, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, 2 Korintus, nanti teman-teman bisa baca gitu ya di rumah. Teman-teman lihat jemaat di Korintus ini meskipun dia orang yang percaya sama Tuhan, tetapi hidupnya nggak beda jauh sama orang-orang yang masih dikuasai sama dosa. Contohnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 4 di sana kalau teman-teman lihat juga ya di rumah, 1 Korintus 3 di sana judul perikopnya perselisihan. Meskipun jemaat Korintus sudah percaya sama Tuhan, sudah menjadi orang-orang yang percaya, tetapi hidup mereka masih hidup di dalam perseteruan satu dengan yang lain. Mereka masih berkelahi satu dengan yang lain. Contoh yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Di sana judul perikopnya nasihat terhadap percabulan. Orang-orang di Korintus meskipun dia orang yang percaya sama Tuhan, tapi mereka kalah terhadap percabulan. Mereka orang-orang yang percaya sama Tuhan, tapi mereka kalah dengan keinginan daging mereka. Dan contoh yang ketiga yaitu terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Di sana tentang perikopnya tentang persembahan berhala. Bahkan jemaat Korintus dia orang yang sudah percaya sama Tuhan, tapi karena keinginan dagingnya terus diikuti tanpa meminta bimbingan Roh Kudus, pada akhirnya kita lihat hal yang jahat dilakukan oleh jemaat di Korintus yaitu penyembahan berhala. Mereka sudah mempercayakan hidupnya sama Tuhan, dia sudah percaya penuh sama Tuhan, tetapi kita lihat karena dia masih berjalan dengan jalannya sendiri, masih berjalan dengan keinginan dagingnya tanpa meminta bimbingan Roh Kudus, kita lihat mereka sampai jatuh kepada penyembahan berhala. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda? Mungkin kita bisa aktif di gereja, kita bisa melayani di gereja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih mengikuti keinginan daging kita. Kita masih hidup tanpa bimbingan dari Roh Kudus. Kita berjalan dengan jalan kita sendiri. Kita tidak meminta tuntunan Roh Kudus, jalan mana yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita. Mungkin buat teman-teman yang masih seusia kita gitu ya, SMP, SMA, mungkin kita lihat gitu belakangan ini di Kota Bandung terkenal dengan istilah Sunmori gitu ya. Kalau teman-teman lihat setiap hari Minggu di Lembang itu penuh sama motor-motor, mereka kumpul-kumpul gitu ya. Dan bahkan kalau teman-teman lihat sampai di daerah Gunung Tangkuban Perahu ke atas lagi, waktu jalannya tikung-tikungan gitu, kita lihat gimana anak-anak muda dengan tanpa penguasaan dirinya, mereka ingin menunjukkan bahwa dia hebat, ingin menunjukkan dia mempunyai kelebihan gitu. Akhirnya mereka melakukan yang disebut dengan corner. Gitu. Mereka menikung tikungan yang tajam dengan cara kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman yang cewek gitu ya, kalau nggak ngerti teman-teman lihat MotoGP, kalau pembalap MotoGP belok, mereka belok sama badan-badannya gitu. Dan orang-orang ini mengikuti
gaya-gaya seperti pembalap MotoGP. Gitu. Apa tujuannya? Tujuannya hanya supaya dilihat orang lebih hebat. Dan kalau teman-teman lihat berita beberapa hari yang lalu, karena hal tersebut, karena ugal-ugalan, karena corner ini, hal yang terjadi adalah terjadinya kecelakaan maut. Hanya karena tidak ada penguasaan diri, hanya karena mengikuti keinginan daging, gitu. Ingin dilihat orang lebih hebat, ingin dilihat oleh orang lebih jago, ujung-ujungnya adalah maut. Karena kita tidak meminta bimbingan Roh Kudus, kita hanya mengikuti keinginan daging kita lihat akibatnya maut. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam kehidupan kita gitu. Di dalam kehidupan usia-usia remaja seperti kita, mungkin kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Mungkin teman-teman udah melayani, teman-teman udah aktif di gereja, tapi teman-teman masih ngerokok, teman-teman masih melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman masih hidup di dalam kedagingan teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang seperti itu, mari kita ubah kehidupan kita menjadi, kita minta bimbingan Roh Kudus, kita meminta penyertaan Tuhan buat kehidupan kita ke depannya semakin lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau lihat ayat terakhir kita di dalam Yakobus. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, ayat ini jelas teman-teman, dia bilang, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita kalau salah satu penyebab orang Kristen jatuh ke dalam ikatan dosa adalah karena keinginan mereka sendiri. Karena keinginan diri kita sendiri, hal itu membuat kita jatuh ke dalam ikatan dosa. Keinginan dosa bukan cuma menghasilkan maut saja, tetapi keinginan dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan kehilangan kebahagiaan kita. Jadi salah satu cara buat kita punya damai sejahtera atau kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kita yaitu dengan menaklukkan keinginan daging kita. Yang kedua dengan menundukkan di bawah kuasa Kristus atas pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi, salah satu cara buat kita punya damai sejahtera atau kebahagiaan adalah yang pertama menaklukkan keinginan daging kita. Yang kedua, menundukkan di bawah kuasa Kristus atas pimpinan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada setiap kita, menegur setiap kita, membentuk setiap kita menjadi pribadi yang semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, mengerti jalan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus dan kehidupan kita dapat menjadi berkat buat setiap orang dimanapun kita berada. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Teman-teman di rumah boleh tutup mata kalian. Teman-teman, firman Tuhan udah datang kepada setiap kita hari ini. Firman Tuhan udah datang kepada setiap kita. Mungkin ada teman-teman yang diingatkan kembali, mungkin ada teman-teman yang ditegur, mungkin ada teman-teman yang menerima firman Tuhan ini dengan berbagai hal. Tetapi teman-teman, sore hari ini firman Tuhan, Tuhan sendiri datang, Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menginginkan setiap kita menjadi anak-anak muda, menjadi anak-anak remaja
dibimbing oleh Roh Kudus, dipimpin terus oleh Roh Kudus sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdampak. Meskipun kita masih muda, Tuhan menginginkan setiap kita untuk tetap menjadi dampak dimanapun kita berada. Mungkin ada teman-teman di tempat ini yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin ada teman-teman yang selama ini belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi teman-teman. Teman-teman boleh simpan tangan kanan teman-teman di dada kalian masing-masing. Kalau teman-teman mau menerima Tuhan saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman bisa simpan tangan kalian di dada kalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, ini hidupku. Terima kasih Tuhan sudah menebus dosaku. Tuhan, saat ini aku mau mengundang Tuhan untuk hadir di dalam setiap kehidupan kami. Aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Dan bimbinglah kami untuk menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang terus mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin buat teman-teman yang saat ini mungkin teman-teman udah aktif di gereja, teman-teman udah melayani, tetapi kehidupan teman-teman masih belum sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Mari teman-teman juga boleh simpan tangan kalian di dada. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup di dalam keinginan-keinginan kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami minta pengampunan daripada Tuhan dan ubahlah hidup kami dan bimbinglah kami Tuhan. Dan kami minta Roh Kudus terus membimbing kehidupan kami dalam setiap kehidupan kami sehari demi sehari Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna, menjadi kehidupan yang mengerti jalan Tuhan untuk kehidupan kami. Dan kehidupan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan, Roh Kudus terus membimbing, Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupannya. Sehingga kehidupan anak-anak ini Tuhan, dalam pertumbuhannya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain karena mereka adalah anak-anaknya Engkau Tuhan dan anak-anak yang mau mentaati perintah Tuhan. Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Selama bulan April, ibadah sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Mohon disimak beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia.
Kami mengundang Anda dalam setiap kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.